laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Jika tidak memberatkan bagi umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap melaksanakan wudu. Jadi bersiwak ini dalam wudu disunahkan. Kemudian yang kedua adalah at-tasmiyah fi awwalihi, yaitu membaca bismillah sebelum berwudu. Jadi syariat ini ataupun membaca bismillah sebelum wudu, ini sifatnya perkara yang baik. Kalau secara global disyariatkan, karena setiap amalan yang tidak diawali dengan bismillah maka fahuwa abtar, amalan itu tidak berkah. Adapun dalil-dalil yang terkait dengan masalah membaca bismillah sebelum wudu ini dianggap oleh para ulama haditsnya dhaif ataupun lemah. Di antaranya adalah satu hadits yang mungkin dari kita pernah mendengarnya, wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Jadi tidak ada wudu bagi siapa saja yang tidak menyebut nama Allah ketika ia hendak berwudu. Maka ini hadits dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan pendapat yang paling kuat bahwa hadits ini lemah. Cuman dalam kitab Al-Irwa, Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadits ini hasan. Hasan, tapi masih banyak sekali yang perlu diperbincangkan terkait periwayatan hadits ini. Sehingga kalau disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa membaca bismillah ketika hendak wudu itu sifatnya hanya anjuran, jadi tidak diwajibkan. Ini juga pandangan ataupun pendapat ini dianut oleh Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, dan sebagian dari pendapat imam ataupun madhabnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Artinya adalah membaca bismillah ketika hendak wudu itu sifatnya anjuran, bukan kewajiban. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang termasuk sunnah-sunnah dalam wudu adalah ghuslul kaffain. Ghuslul kaffain fi awwalihi, yaitu mencuci kedua tangan ataupun kedua telapak tangan ketika hendak berwudu. Ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis sifat wudunya Nabi SAW yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Takhrijnya hadis pun sudah kita sebutkan, dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di situ disebutkan fa afragha ala kaffaihi thalatha mirarin fa wasalaha. Maka Utsman ini mengambil air dengan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali dan mencucinya. Maka ini menunjukkan bahwa mencuci kedua tangan sebelum berwudu, memulai wudu, ini merupakan perkara yang masyru' disyariatkan. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah al-madmadah wal istinsyaq min kaffin wahidah thalathan. Berkumur dan memasukkan air ke hidung dari satu gayung ataupun sekali cidukan, itu sebanyak 3 kali. Maka ini termasuk perkara yang sunnah. Misal ketika kita ingin memasukkan air ke mulut dan memasukkan air ke hidung, itu dalam 1 kali mengambil air, maka ini bagian daripada sunnah, perkara sunnah. Jadi langsung dimasukkan ke dalam hidung.
Jadi cara pengambilannya sekali dimasukkan ke dalam mulut dan hidung, maka ini bagian daripada perkara yang disunahkan. Kemudian yang kelima adalah al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyak li ghairi sha'im, yaitu bersungguh-sungguh dalam berkumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ini sunnah. Ya. Artinya bersungguh-sungguh, tidak main-main, tidak cuma dimasukkan saja, tidak, tapi benar-benar ya, mulut kita gerak-gerakkan agar supaya air itu membasahi semua rongga mulut. Kemudian ketika kita menghirup air pun itu kita sungguh-sungguh, kecuali kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang keenam adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Jadi mendahulukan setiap yang kanan terlebih dahulu, setelah itu yang kiri. Ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahu al-yumna." Kemudian ia mengambil air satu cidukan, kemudian mencuci tangan kanannya terlebih dahulu. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahu al-yusra. Setelah yang kanan, kemudian baru mencuci yang sebelah kiri. Nah, ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan bahwa anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yuhibbu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi itu menyukai tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan terlebih dahulu, baik dalam memakai sandal ataupun menyisir rambutnya, dalam bersuci dan dalam segala halnya. Itu selalu mendahului yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Gitu. Ini sunnah. Ya. Kemudian yang ketujuh, yang termasuk sunnah dalam wudu adalah waslul a'dha'i thalathan, yaitu mencuci semua anggota wudu itu sebanyak 3 kali. Ini sunnah. Artinya adalah kalaupun sekali ataupun 2 kali jika cukup maka sudah. Tapi lebih baik 3 kali. Satu, karena ini merupakan sunnah, perkara sunnah. Yang kedua, untuk menghilangkan was-was. Karena ada beberapa sahabat yang menuturkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu marrotan, sekali basuhan. Kemudian ada riwayat yang lagi mengatakan marroten, 2 kali. Maka di sini boleh disempurnakan dengan sebanyak 3 kali, tapi tidak boleh lebih dari 3 kali. Tapi maksimal 3 kali. Ini merupakan bagian daripada sunnah, begitu. Baik. Di sini ada beberapa peringatan yang perlu dicatat tentang mengusap kepala. Itu dilakukan yakunu marratan wahidatan, hanya sekali. Fala yatanawalu tathlith wa tathlith allati waradat mujmalatan fi ahadits sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa para sahabat itu ketika mengusap kepala itu sampai 2 hingga 3 kali, gitu. Nah, di sini dituturkan bahwa wa ammar riwayat allati fiha tathlis mashur ra'si fala yasihu minha syai'. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan mengusap kepala itu sampai 3 kali maka tidak sah, tidak sahih.
riwayatnya tidak dibenarkan. Dan wa amma riwayat allati fiha annahu mashu marratain fahiya ta'wilu liqaulihi fa aqbala bihima wa adbarahu. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi mengusap kepalanya 2 kali, ini sifatnya takwil. Takwil itu mentafsirkan kalimat beliau ketika mengusap kepala, ya, dimulai dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Maka ini ditafsirkan dua kali. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Jadi gitu, ya. Yang jelas bahwa mengusap kepala itu dilakukan 1 kali dalam berwudu. Kemudian yang kedua, ya, yang perlu diingatkan di sini adalah yukrahu ziyadatu ala 3 liman asbagha. Maka makruh menambah lebih dari 3 kali bagi yang sudah sempurna wudunya. Gitu ya. Jadi cukup maksimal itu 3 kali basuhan bagi anggota tubuh yang memang anggota wudu yang memang diperintahkan untuk dibasuh sebanyak 3 kali. Nah, itu. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian sunnah wudu yang berikutnya adalah takhlilul lihyatil kathifah. Menyela-nyela jenggot yang rindang ataupun jenggot yang tebal. Ya. Taqaddam, beliau mengatakan di sini, taqaddam anna al-lihyata idza kanat kathifatan la tasufful basharata fa innahu yujzi'u ghusla dhahiriha. Telah dijelaskan bahwa jika jenggotnya itu tebal, ya, yang memang sudah sulit sekali terlihat kulitnya, ya, kulit mukanya, maka fa innahu yujzi'u ghusla dhahiriha. Maka cukup, ya, untuk membasuh zahirnya saja, itu tidak mengapa. Ya. Wa naziduhuna annahu yustahabbu takhliliha bil ma'. Ya. Dan di sini kami tambahkan bahwa dianjurkan untuk di sela-sela dengan menggunakan air. Bahkan Nabi mengatakan hadza amarani rabbi azza wa jalla, kata beliau. Inilah yang diperintahkan oleh Rabbku azza wa jalla. Jadi dianjurkan untuk di sela-sela jenggotnya bagi yang jenggotnya tebal, ya. Tapi kalau jenggotnya tipis ya tidak perlu, karena sudah sampai ke kulit. Itu tujuannya. Itu ya. Kemudian yang ke-9 adalah dalkul a'dha, yaitu menggosok bagian, ya, anggota wudu. Jadi ketika wudu itu tidak hanya diguyur, ya, ataupun tidak hanya, ya, diberi panduran air saja, tidak, tapi sambil digosok-gosok, ya. Sambil digosok-gosokkan, ya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Zaid. Dia menuturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi bahwa ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda faja'ala yadluku dhira'ihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau menggosok-gosok kedua lengannya. Ya. Jadi ini disunnahkan, ya. Kemudian yang ke-10 termasuk sunnah dalam berwudu adalah takhlilu asabi'il yadain wa rijlain. Menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Ya. Makanya wudu jangan terburu-buru, Pak. Jangan terburu-buru saat kita berwudu. Banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan sehingga ini bisa menambah nilai pahala kita di sisi Allah. Hanya dalam wudu saja. Ya. Maka jangan terburu-buru saat kita berwudu, hatta sampai kaki. Ya. Kaki pun antum sela-sela. Ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam masalah menyela-nyela kaki saja, itu dianjurkan untuk tayammum.
dari sebelah kanan ke kiri. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarhul Mumti', ya, ala Syarh Zadul Mustaqni, gini. Dari sini dulu. Nah, baru sini yang kiri. Jadi harus dari kanan ke kiri. Itu yang dipraktekkan, dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kayak gitu. Ya jelas intinya tahlilu asabi'il yadin wa rijlin ini sunnah. Ya, menyela-nyela jari jemari dan tangan dan kaki itu bagian dari sunnah. Gitu. Kemudian yang ke-11 di antara sunnahnya wudu adalah az-ziyadatu fil ghusli ala mahallil fard. Yaitu menambah, ya, bagian anggota wudu, ya, yang sudah ditetapkan dalam syariat, maka ini bagian daripada sunnah. Ya, sunnahnya siapa? Sunnah sahabat yang dikerjakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang apa? Bekas wudu hamba itu nanti akan dikenal oleh Nabi SAW pada hari kiamat. Kenapa? Karena di bekas wudunya tersebut nanti akan bersinar. Maka perkataan Abu Hurairah apa? Faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa untuk memanjangkan, ya, gurrahnya ataupun nadi sinarnya, ya, ataupun melebihi basuhan pada anggota wudu yang telah ditetapkan, maka falyaf'al, kerjakanlah. Ini perbuatannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya ketika Abu Hurairah berwudu, beliau selalu ketika membasuh kedua tangannya itu sampai al-dudain, sampai lengan. Ya. Wa ghuslu rijlaini hatta ashra fi saqqain. Dan ketika beliau mencuci kedua kakinya selalu sampai ke tengah betis. Ya, ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan sampai ia mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ini riwayat Imam Muslim. Begitu. Taib. Kemudian sunnah yang berikutnya jamaah adalah al-iqtisadu fi isti'malil ma'. Hemat dalam menggunakan air. Ini termasuk sunnah. Bahkan penuturan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu bis-sa' ila 5 amdad. Beliau ketika mandi jinabah, beliau menggunakan air hanya 1 sa'. 1 sa' itu, ya, adalah 4 mud. Ila 5 amdad, sampai 5 mud. Mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diliterkan 1 sa' berapa? 3,5 liter. Ya. Kalau diliterkan 3,5 liter. Ila 5 amdad, ya, sampai 4 liter, 4,2. Ya. Itu air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Wa yatawadda bil mud, dan beliau berwudu hanya dengan 1 mud. Ya. Berapa 1 mud? 1/4 sok. Kalau diliterkan berapa berarti? Ya sekitar hampir 1 liter, tapi nggak sampai 1 liter. Ini Nabi SAW menggunakan air cukup untuk berwudu. Kalau kita, masya Allah, kalau nggak kerannya nggak kencang itu kurang puas kalau wudu. Ya. Apalagi Ramadan itu, nyari kesempatan biar tertelan sedikit. Ya. Ya. Gitu. Nah ini, ya, yang disunahkan. Jadi hematlah air, Pak. Karena ini bagian dari sunnah ketika kita berwudu. Ketika membuka keran air, maka kalau bisa Masjid Baitur Rahmah ini
tempat wudunya ditulis hematlah air dalam berwudu. Ya, jangan membuka keran air penuh. Ini untuk mengajari kaum muslimin dalam berwudu itu ketika kita menghemat air bagian daripada sunnah. Jadi begitu. Nah, ini termasuk daripada sunnah wudu, yaitu menghemat air. Kemudian yang ke-13, ad-du'a'u ba'dal wudu. Ada doa setelah wudu. Ya. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma minkum min ahadin." Ya. Siapa saja di antara kalian yatawadda fayasbigh, berwudu kemudian ia sempurnakan wudunya, thumma yaqulu, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka melainkan akan dibukakan 8 pintu surga dan dia dibolehkan untuk masuk dari pintu manapun yang ia suka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hanya dengan setelah berwudu kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah wudu maka akan dibukakan 8 pintu surga untuk kita dan kita dibebaskan dari pintu manapun kita boleh masuk, insyaallah. Ya. Itu doanya cuma syahadat, ya. Syahadat saja. Dalam riwayat lain juga disebutkan, ya, contoh doa yang lain. Ini hadis riwayat Imam Nasai dalam Sunan Kubronya. Kemudian juga riwayat Imam Hakim. Ya. Di sini disebutkan hadis ini dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man tawaddaa," barang siapa yang telah berwudu, faqala, kemudian dia berdoa, "Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi riqqin thumma tubi'a bitabi'in fala yuksar ila yaumil qiyamah." Maka dia akan dicatat di sebuah lembaran yang lembaran itu tidak akan pecah. Lembaran itu akan tetap nanti hingga hari kiamat. Ya. Jadi lembaran itu tidak akan hancur. Ini catatan pahala yang akan didapatkan bagi mereka yang berdoa dengan doa seperti doa kafaratul majlis setelah melaksanakan wudu. Ya. Banyak. Kalau kita mau baca dua-duanya ma fi musykilah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak pahala yang akan kita dapatkan. Ya. Nah, ini sunnah dalam wudu. Kita lengkapi dengan doa. Tapi kemudian yang berikutnya yang ke-14 adalah salatu raka'ataini ba'dal wudu'i, yaitu salat 2 rakaat setelah wudu. Nah, ini ada sunnah salat 2 rakaat setelah wudu. Ya. Hadisnya sudah pernah kita baca ataupun kita pelajari tentang sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ketika bunyi terompahnya itu terdengar oleh Nabi SAW di surga. Jadi ternyata amaliyahnya apa? Menjaga kesucian. Ketika dia batal dari wudunya, maka dia berwudu. Setelah wudu dia mengerjakan salat 2 rakaat. Kemudian hadisnya siapa?
Uthman bin Affan, kalau antum masih ingat riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika mempraktekkan wudunya Nabi, ia mengatakan apa? Man tawaddaa nahwa wudu'i hada thumma qama faraka'a rak'atain la yuhditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat. Ya. Salah satu yang dikerjakan adalah salat 2 rakaat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya. Jadi kalau kita wudu, setelah wudu salat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya luar biasa. Dan ini sering terlewatkan oleh kita kaum muslimin. Ketika kita, mungkin ada di antara kita yang belum tahu tentang keutamaannya, tapi yang jelas keutamaan orang yang setelah wudu salat 2 rakaat itu sangat besar sekali. Ya, janjinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 14 sunnah-sunnah dalam wudu. Ya, sunnah-sunnah dalam wudu yang jika kita kerjakan, maka hal ini dapat menyempurnakan nilai ibadah wudu kita. Begitu. Baik. Kemudian ada pertanyaan, boleh nggak setelah wudu kita menggunakan handuk untuk mengusapnya? Terkadang kan ada sebagian dari kita yang ketika berwudu dia barengkan atau dia ikut sertakan setelah dia mandi. Ya, jadi kan dia harus mengusapnya dengan menggunakan handuk. Atau mungkin dia berwudu hanya wudu, kemudian dia ingin membasuh anggota wudunya itu dengan handuk. Maka di sini tidak ada dalil yang melarang untuk kita mengusap air yang telah kita basuh di anggota tubuh kita. Ya, itu tidak mengapa. Ada satu hadis ketika Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha menyodorkan handuk kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah beliau berwudu. Tapi pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengambil handuk tersebut. Tidak mengambil handuk tersebut. Dan di sini disebutkan oleh para ulama, tidak mengambilnya handuk itu bukan berarti dilarang untuk mengusap anggota wudu yang basah dengan air, tidak. Ya. Bukan melarang, tapi saat itu memang Nabi tidak ingin menggunakan handuk, imma mungkin handuk itu kotor ataupun mungkin basahnya terlalu, sehingga Nabi tidak mau mengenakan handuk yang diberikan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha. Ini yang ditanggapi oleh para ulama, ya. Termasuk diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, jadi begitu ya. Jadi boleh ketika kita setelah wudu, maka kita menggunakan handuk untuk mengusap air yang ada di anggota wudu kita. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, 14 hal-hal yang terkait dengan sunnah-sunnah wudu. Taib. Kemudian kita masuk ke nawaqidul wudu, hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Ya. Jadi ketika kita melakukan perkara-perkara ini, maka wudu kita batal, sehingga kita harus kembali berwudu. Wahiyya ma yubtilu bihal wudu, ya. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu diantaranya adalah apa? Khurujul bauli awil ghaiti awir rihi minas sabilain. Keluarnya air kencing ataupun ya, tinja atau angin dari 2 jalur. Ya. 2 jalur itu adalah kubul dan dubur. Nah, ini dalilnya adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 yang masih terkait dengan perkara syariat wudu. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, ataupun ketika kalian ya, telah mengeluarkan tinja ataupun kalian buang air besar. Ya.
Ini ghaid di sini adalah sebagai bentuk kinayah dari qada'ul hajah, buang hajat. Ya. Maka ulama sepakat ini dapat membatalkan wudu jika keluar dari dubur maupun kubul gitu. Tip. Wa amarrih, adapun angin, fa in kharajat minad dubur bi sautin aw bidunihi, jika dia keluar dari dubur baik itu bersuara ataupun tidak, maka fanaqidatun lil wudu'i, ia dapat membatalkan wudu. Ya. Kadzalika ijma'an, ini pun telah disepakati. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salat kalian jika berhadas sehingga dia berwudu. Jadi mengeluarkan angin itu termasuk daripada hadas. Ya. Maka dia dapat membatalkan wudu. Nah, pernah ada seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mal hadath, yang dimaksud hadath di sini apa? Qala fusa'un wad-durat. Fusa itu, maaf ya bahasanya, fusa itu kentut tapi yang tidak bunyi. Kalau durat adalah kentut yang berbunyi. Jadi gitu. Istilahnya berbeda dalam bahasa Arab. Ente durat ya, kata siapa? Ente dengar kan ani durat? Nggak dengar. Ya. Tapi kalau fusa, iya, kenapa? Karena baunya tercium. Ya. Tapi kalau durat itu harus ada suaranya yang nyaring, begitu. Ya. Baik. Wa in kharajatir rihu minal qubul. Nah, yang jadi masalah kalau angin itu keluar dari kubul, dari kemaluan, maka mayoritas ulama mengatakan tetap batal. Ya, tetap batal. Berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah, dan ini disepakati oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu mazhabnya dhahiri. Mereka mengatakan la tanqudul wudu. Kalau angin itu keluar dari kemaluan maka tidak membatalkan wudu. Kenapa? Li'anna al-fusa'a wa durata ismani la yaqa'ani 'ala ar-rih illa in kharajat min ad-dubur. Karena fusa dan durat itu, ya, angin yang keluar bunyi atau enggak bunyi itu tidak akan mungkin terjadi kecuali ya, ia keluar dari dubur, bukan dari kubur. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa fa in wujidar rih allati tu'rafu fahiya naqidatun sawa'an kharajat minal qubul awid dubur. Jika didapatkan itu angin, maka dan itu diketahui bahwa itu adalah kentut, maka dia akan membatalkan wudunya meskipun keluar dari kubul ataupun dubur. Ya. Tapi di sini nanti akan ada pembahasan, ya, atau sudah dibahas ya pertemuan yang sebelumnya ya, terkait dengan bahwa jika angin yang keluar dari kubul itu, ya, biasanya itu sendawa, ya, angin sendawa. Jadi dia bukan durat, ya, bukan durat ataupun bukan kentut kalau istilah kita. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan wudu. Tapi kita kembali kepada jumhur, mayoritas ulama, bahwa baik itu keluar dari kubul maupun dubur maka tetap membatalkan wudu. Paling tidak minimal ihtiyaton, sebagai bentuk kehati-hatian, maka akan lebih baiknya kita mengulang wudu kita, itu selesai. Ya. Baik, kemudian yang kedua adalah khurujul mani wal wadi wal madi. Jelas. Ini nggak perlu panjang lebar kita jelaskan. Keluarnya mani, wadi dan madi ini membatalkan wudu. Ya. Dalilnya sudah kita sebutkan kan, terkait dengan kenajisan madi dan wadi. Ya, serta mani, bahkan mani ini kita harus mandi. Ya. Jelas.
Kemudian yang ketiga adalah an-naum, tidur. Itu membatalkan wudu. Tapi tidur yang bagaimana di sini disebutkan an-naumul mustaghriqul ladzi la yabqa ma'ahu idrak. Tidur yang benar-benar lelap. Ya. Yang sampai tidak tersadarkan diri. Gitu. Ya, kalau masih setengah sadar-sadar maka tidak membatalkan wudu. Kayak contohnya biasanya ini terjadi pada khutbah Jumat. Kalau khutib sudah naik mimbar udah ya, pasang posisi ya, cari tempat untuk bersandar di depan AC. Zen tuh Masya Allah ya. Sini ada AC Pak ya? Ada. Sekali-kali kata khutbah Jumat matiin AC-nya Pak DKM biar mereka nggak tidur ya. Kalau yang khutbah saya insya Allah nggak ada yang tidur ya. Jadi begitu ya. Jadi syaratnya adalah benar-benar tidurnya lelap ya. Tapi kalau setengah-setengah dengar maka dia tidak membatalkan wudu. Begitu ya. Kalau tidurnya udah lelap maka dia bisa membatalkan wudunya. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah zawalul akli, hilangnya akal, baik sebab karena sakrah ataupun igma ataupun junun. Sakrah itu apa? Minum khamr apa? Mabok ya. Mabok ataupun igma itu pingsan. Ya. Atau gila. Habis wudu kepentok pintu tiba-tiba gila dia, ketawa-tawa sendiri. Ya. Tertawa-tawa sendiri ditanya kenapa? Dia nggak paham, tawa sendiri. Habis itu sadar lagi. Sadar lagi ditanya, ente tadi kenapa? Emang saya kenapa? Tadi ketawa-tawa sendiri ente. Ya. Udah ini mau sholat enggak? Ente udah gila tadi. Ente harus wudu. Ya. Kalau memang dia gila ya. Gitu. Mungkin kesurupan bisa jadi Pak, kesurupan. Ya, tapi yang jelas hingga menghilangkan akal maka itu membatalkan wudu. Ini disepakati oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir dalam kitab Al-Awsatnya. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah masul farji bila ha'il sawa'un bi syahwa aw bi dunia. Jadi menyentuh kemaluan tanpa pembatas, baik itu syahwat ataupun tanpa syahwat, itu bisa membatalkan wudu. Ya. Makanya kalau garuk-garuk jangan dalam, Pak. Ya, jangan dalam. Inna syahwat, enggak syahwat maka membatalkan wudu. Sama, laki-laki perempuan sama, dua-duanya. Ya. Yang membedakan apa? Masul farjil ghair, yaitu menyentuh kemaluan lain, orang lain. Ya. Ini pelajarannya anak dewasa sebenarnya. Jadi jika ada misal, ini bukan yang lain ya, maksudnya yang lain itu misal suami menyentuh kemaluan istri ataupun istri menyentuh kemaluan suami ya. Maka tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa ini dapat membatalkan wudu kecuali kalau terjadi sesuatu seperti misalnya keluar mani ataupun madi baru, itu dapat membatalkan wudu. Tapi jika tidak maka tidak membatalkan ya. Tapi entah ada atau tidak suami atau istri begini ya wallahu alam ya kasusnya. Tapi yang jelas ini yang disebutkan ya, oleh sebagian ulama demikian. Tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan wajib untuk wudu. Jadi gitu ya, wajib tetap untuk wudu. Itu mazhabnya Syafi'i dan Malik. Taib. Kemudian yang ketiga adalah masul farji yastawi fihi al-khata' wal amad. Yaitu menyentuh kemaluan itu sama. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi hukumnya sama. Ima sengaja nggak sengaja hukumnya sama. Gitu.
Kemudian masuk duburi la yanqud. Ya. Kalau memegang dubur itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena dubur itu tidak disebut sebagai farj ataupun kemaluan, maka tidak bisa dikiaskan. Ya, nggak bisa dikiaskan antara dubur dengan farj ataupun kemaluan begitu. Itulah beberapa faedah terkait dengan masalah memegang ya. Kemudian yang keenam yang dapat membatalkan wudu yang berikutnya adalah memakan daging unta. Ini. Jadi setelah makan daging unta, baik itu yang mentah maupun matang, maka ini bisa membatalkan wudu. Kenapa? Pernah seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana tawaddu min luhumil ghanam?" Apakah kita harus berwudu setelah kita makan daging kambing? Kata Nabi, "In syi'ta tawaddu wa in syi'ta fala tatawaddu." Kalau kau mau wudu, kalau enggak ya sudah, enggak usah. Gitu. Kemudian dia bertanya lagi, "Ana tawaddu min luhumil ibil?" Tapi kalau daging unta bagaimana? Kata Nabi, "Na'am tawaddu min luhumil ibil." Ya, silakan berwudu, ya. Berwudu, harus berwudu. Kalau makan daging unta. Ya, jadi gitu. Bahkan riwayat lain menyebutkan ya, Imam Abu Dawud ya, membawakan satu hadits dari Bara bin Azib. Ia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tawaddu'u min luhumil ibil wa la tatawaddu'u min luhumil ghanam." Berwudulah setelah kalian makan daging unta, tapi tidak perlu berwudu setelah kalian makan daging kambing. Nah, inilah madhabnya Imam Ahmad, Ishaq bin Ruhway, kemudian Ibnu Hazm, salah satu daripada pandangannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini mengatakan bahwa makan daging unta itu dapat membatalkan wudu, begitu. Nah, adapun mazhabnya jumhur ulama diantaranya adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, kemudian Ats-Tsauri dan para ulama salaf yang lainnya mengatakan tidak wajib wudu, ya, akan tetapi hanya dianjurkan saja. Ini mazhabnya Syafi'i, ya. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, menyatakan demikian bahwa tidak wajib wudu setelah makan daging unta. Nah, inilah pendapat yang paling kuat, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa hadzal madhhabu aqwa dalilan wa in kana al-jumhur ala khilafih. Inilah madhab yang paling kuat pendalilannya, meskipun jumhur ulama berbeda tentang pandangan terhadap hal tersebut. Jadi begitu, ya. Inilah terkait dengan masalah hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah kita akan teruskan perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekarang jangan tanya sekali lagi, ya, mau bertanya menyentuh perempuan batal enggak? Nah, minggu depan, ya, saya jelaskan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang perlu ditanya dari apa yang kami sampaikan? Silakan. Saya tidak pernah mendapatkan nas atau dalil terkait dengan bacaan-bacaan dalam setiap membasuh anggota wudhu. Ya, saya belum pernah mendapatkan dalil yang secara spesifiknya. Cuman dulu waktu saya sekolah SD, SMP pernah diajarkan demikian. Begitu. Jadi setiap muka, ya Allah, ya, sucikan mukaku dan hapuslah dosa-dosaku, kan begitu ya, intinya begitu.
Cuman di sini kalau nas ataupun dalil secara sharih jelasnya saya belum pernah mendapatkannya. Itu bagus PR buat saya. Insyaallah saya cari ya kesahihan dalil tersebut, atau cuman itu hanya sekedar tambahan dari beberapa para ulama kita saja sebagai pelengkap dalam wudhu kita ya. Tapi nanti bisa kita bincangkan kalau insyaallah itu PR buat saya. Kalau memang itu ya, ada ya, sekarang para nabi dan para sahabat melaksanakannya tidak, nanti akan kita tinjau dari hal itu. Wallahu a'lam. Insyaallah PR buat saya. Ada yang lain selain itu? Tayyib. Menyentuh kemaluan yang gede saja nggak batal gitu, apalagi anak kecil, Pak. Nah, jadi yang membatalkan itu menyentuh kemaluan sendiri, begitu tadi. Kalau menyentuh kemaluan orang lain, bukan orang lain ya, kita katakan istri ya, ataupun anak kita lah, maka itu tidak membatalkan kecuali kita keluar mandi. Nah, itu. Kalau nggak apa-apa. Tapi ini nggak sengaja ya. Kalau nyentuhnya sampai disengaja ya bab lain lagi nih Pak, pembahasan lain lagi ya, nanti pembahasan terkait dengan masalah pernikahan insyaallah. Ada lagi? Nah, ada teman pernah cerita, jadi dia pengguna narkoba gitu. Nah dia tuh tanya apakah harus mandi junub dulu apa langsung berwudu lalu sholat gitu. Pengguna narkoba gitu. Terus setelah itu dia mau sholat gitu, apa junub dulu, apa mandi janabah dulu apa langsung wudu sholat gitu. Dia janabah enggak janabah enggak perlu cuman wudu. Jadi syarat sahnya sholat itu salah satunya adalah wudu. Jadi bukan mandi janabah. Mandi janabah itu khusus bagi wanita yang haid ataupun nifas, selesai haid nifasnya, ataupun orang yang keluar maninya. Selain itu tidak ada mandi janabah gitu ya. Mungkin ada beberapa dalil terkait sholat Jumat, mandi besar gitu, tapi itu mandi Jumat bukan mandi janabah, karena janabah itu diambil dari kalimat junub, dia dalam keadaan junub kemudian mandi gitu ya. Nah saya pernah lihat videonya Gus Muafik. Itu menerangkan tentang kentut, karena ada salah satu mazhab yang tidak membatalkan apa Pak? Kentut ya? Gus Muafik itu menerangkan bahwa kentut itu tidak membatalkan wudu. Itu madhabnya Gus Muafik kali Pak. Cuman ada memang nas ya, ketika sholat jangan dibatalkan terlebih dahulu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai kau mendengar suara ataupun mencium bau, begitu. Itu memang ada sebagai barometer tolak ukur bahwa sholat kita ini batal atau enggak. Terkadang dalam sholat diwaswasi syaitan, ini kentut enggak ya, kok ada yang keluar kayaknya, kan begitu. Nah itu memang ada ya, memang ada. Tapi kalau kentut tidak membatalkan wudhu, nah perlu dalil yang kuat itu, karena ini ulama sepakat, kesepakatan para ulama gitu. Jelas. Wallahu a'lam. Masalah menjama sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid sama sholat rawatib itu boleh apa enggak? Wah kok sholat sih? Iya tadi kan masalah apa sholat sunnah wudhu. Nah jika dijamak dengan sholat sunnah apa tahiyatul masjid sama sholat sunnah rawatib itu boleh apa enggak? Iya. Nanti itu bahasan tentang masalah sholat sebenarnya. Cuman sedikit saya katakan bahwa gini, sunnah itu ada sunnah yang ta'yin, muayyan, dan sunnah ghairu muayyan. Sunnah yang muayyan itu adalah sunnah-sunnah yang dijelaskan secara dalil khusus. Tapi ada sunnah yang ghairu muayyan, sunnah yang tidak dijelaskan secara khusus. Misal contoh tahiyatul masjid, itu kan setiap masuk masjid sholat. Nah ketika antum ya masuk masjidnya setelah
adzan, ya maka ketika antum sholat itu termasuk tahiyatul masjid plus termasuk qobliyah. Paham enggak? Jadi begitu. Ketika antum sholat wudu, kemudian antum sholat, yaitu juga termasuk sholat ba'da wudu. Karena antara tahiyatul masjid, kemudian sholat wudu dan kemudian sholat qobliyah ini adalah sholat-sholat yang umum, sifatnya ghairu muayyan. Ya, enggak jelas. Seperti puasa begini. Nabi puasa Senin Kemis. Ya, puasa Senin Kemis. Kemudian pada hari Kamis besok bertepatan sebelum Muharram. Ya. Jadi antum nggak perlu niatkan saya niat dua-duanya, tidak perlu. Ketika antum sudah meniatkan puasa Muharram, pada hari itu juga antum masuk ke dalam golongan orang yang berpuasa pada hari Kamis. Jadi dapat pahala dua-duanya meskipun tidak meniatkan dua-duanya begitu. Ada yang ta'yin, muayyan dan ada yang ghairu ta'yin. Nanti insyaallah kita jelaskan. Wallahu a'lam. Cukup Pak? Cukup? Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.